Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadil waqtin sabahathu anil maf'ul fi. Maf'ul fi wa huwal musamma dharfan di maf'ul fi wa yusamma dharfan wa ismu yantasibu ala takdir fi yudhakaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Jadi maf'ul fi yaitu dinamakan dengan dhorof. Maf'ul fi yang dinamakan dhorof adalah isim mansub yang dikira-kirakan seperti fi untuk menjelaskan waktu dan tempat. Amma idza lam yakun ala takdiru fi fala yakunu dhorfan bal yakunu kasairil asma ala hasbi ma yaslubuhul amil fayakunu mubtada'un wa khabarun. Nahwu yaumana yaumun sa'idun wa fa'ilan nahwu ja'a yaumul jum'ah wa maf'ulan bih nahwu la tadi'u ayyama syababik wa yakunu ghairu dhalik wa sayati bayanihi. Tetapi jika tidak dapat mengira-kirakan fi, maka itu bukan termasuk kata keterangan atau disebut dengan dhorof, melainkan seperti kata benda lain sesuai dengan apa yang dibutuhkan pekerja, maka menjadi mubtada dan khobar. Seperti contoh yaumana yaumun sa'idun, dan menjadi fa'il dari ja'a yaumul jum'ah dan maf'ul bih la tadi'u ayyamun sababik, dan menjadi seperti lain-lain sebagainya. Al-maf'ulu fi ini menurut kitab Mulakhas yakni ismu mansubun yudhakaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi ayyaqahu fi jawabi amti wa aina tammal fi'lu wa yusammal maf'ulu fi dzarfu zaman idza dalla ala makan wa qaw'ihi mithlu safaratu at-ta'iratu laylan dzarfu zaman mansubun bil fathah wa qafut talibu amamal mudarris. Amama dzarfu makan mansubu bil fathah. Maf'ul fi adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan waktu atau tempat terjadinya fi'il, yaitu menjadi jawaban dari pertanyaan kapan atau di mana terjadinya fi'il. Maf'ul fi juga dinamakan dzarf zaman apabila menunjukkan kepada waktu terjadinya fi'il, dan dinamakan dzarf makan apabila menunjukkan kepada tempat terjadinya fi'il. Seperti pada contoh safaratu ta'iratu laylan, pesawat itu melakukan perjalanan di malam hari, maka itu disebut dengan dzarf zaman. Pada kata laylan yaitu dzarf zaman mansub dengan fathah. Seperti contoh lagi waqafat talibu amamal madrasah, pelajar itu berdiri di hadapan guru. Amama ini disebut dengan dzarf makan mansub dengan fathah. Wa qismani dzarfu zaman wa dzarfu makan. Dzarf terbagi menjadi dua, yaitu dzarf zaman dan dzarf makan. Fa dzarfu zaman ma yadullu ala waqtin waqa'a fihi al-hadath nahwu safartu laylan. Dzarf zaman yaitu dzarf yang menunjukkan waktu yang terjadi di dalamnya suatu peristiwa. Seperti contoh safartu laylan. Wa dzarful makan ma yadullu ala makanin waqa'a fihi al-hadath nahwu waqaftu tahta alamil ilmi. Dan dzarf makan adalah kata keterangan yang menunjukkan suatu tempat terjadinya peristiwa. Seperti contoh waqaftu tahta alamil ilmi. Ad-dzarful mubhamu wad-dzarful mahdud. Al-mubhamu min durufiz zaman ma dalla ala qadarin minaz zaman ghairu muayyin nahwu abadin wa amadin wa haynin wa waqtin wa zamanin. Wal mahdudu minha awil muwaqqatu awil mukhtassu ma dalla ala waqtin muqaddarin muayyanin mahdudin nahwu sa'atin wa yaumin wa lailatin wa usbu'in wa syahrin wa sanatin wa amin.
dhorof mubham dan dhorof mahdud. Mubham dari dhorof zaman yang menunjukkan perkiraan waktu yang tidak ditentukan, seperti contoh abadin wa amadin wa hainin wa waqtin wa zamanin. Dan mahdud dari dhorof zaman atau sementara atau khusus adalah apa yang menunjukkan perkiraan waktu tertentu sekitar, seperti contoh sa'atin wa yaumin wa lailatin wa usbu'in wa syahrin wa sanatin wa amin. Wal mubhamu min durufil makan ma dalla ala makan ghairu muayyin ay laisa lahu suratin tudraku bil hasid dhahir wala hudud di surah kal jihatu siti wa ya amama wa mithluha syamal wa fawqa wa tahta wa kasma'il maqadiril makaniyah kamil wa farsakhin wa baridin wa kusbatin wa kilometrin wa nuhan wa janibin wa makanin wa nahiyatin wa nahwiha. Dan mubham dari dhorof makan adalah apa yang menunjukkan tempat yang tidak ditentukan, yaitu tidak memiliki gambar yang dapat dilihat oleh indera yang terlihat dan tidak ada batasan untuk gambar seperti 6 arah, yaitu amama wa fawqa wa mithluha shimal wa yasar wa yaminun wa mithluha khalafun wa wara'un wa mithluha quddamun wa tahta. Dan begitu pula pesan spesial seperti baridun, farsakhin, milin, kisyatin, wa kilometrin, wa nahwiha. Wal muhtasu minha awil mahdud ma dalla ala makan muayyin ay lahu suratin mahdudatin mahsuratin kadarin wa madrasatin wa maktabin wa masjidin wa baladin wa minhu asma'il balad wal qura wal jibal wal anhar wal bihar. Mahdud dari dhorof makan yaitu apa yang menunjukkan atas suatu tempat tertentu, yaitu memiliki keterbatasan seperti rumah, sekolah, perpustakaan, masjid, dan negara. Wad-dhorfu al-mutasarrif wad-dhorfu ghairul mutasarrif. Awal yakni wad-dhorfu mutasarrif, lafadz yang terkandung bermanfaat sebagai dhorof dan pun tidak, seperti contoh sebagai berikut, yaitu sumtu yaumal itsnain, aku puasa pada hari Senin. Contoh bukan sebagai dhorof, yaitu yaumul jum'ati yaumun mubarakun, hari Jumat ialah hari yang berkah. Keterangannya yaitu lafadz yauma atau hari dalam misal ke-1 ialah mansub dan bermanfaat sebagai dhorof atau penjelasan waktu dari kata kerja sumtu atau yang artinya aku puasa. Sedangkan lafadz yaumun dalam misal kedua bukan sebagai dhorof, yang kesatuan sebagai mubtada dan yang kedua sebagai khobar, dan keduanya dibaca marfu. Tsani yakni ad-dhorfu ghairul mutasarrif, yaitu lafadz-lafadz yang hanya dipakai untuk dhorof atau majrur dengan min, inda, qabla, ba'da. Lafadz-lafadz itu selamanya pasti bermanfaat sebagai dhorof atau majrur dengan min. Misal, zurtu aliyan ba'daka, yang artinya yaitu aku menengok Ali sesudah kamu. Contohnya lagi yaitu wa ma unzila min qablik, yang artinya dan untuk kitab yang diturunkan sebelum kamu. Nasbud dhorfi yunsabud dhorfu zamani mutlaqan sawa'un kana mubhaman aw mahdudan ay mukhtasan nahwu sirtu hayyanan wa safartu lailatan ala syirtu ayyatadammana ma'na fi. Jadi dhorof zaman dinasubkan mutlak baik mubham ataupun mahdud,
seperti contoh sirtu hayyanan wa safartu lailatan, asalkan mencakup makna fi. Fa illam yatadammanu ma'naha nahwu jaa yaumul khamis wa yaumul jum'ah yaumun mubarakun wa ikhtaramu lailatul qadri wajaba an takuna ala hasbil awamil. Jika tidak mengandung makna fi seperti wa yauma jaa yaumul khamis wahtaramu lailatal qadri al-jum'ata mubarakun, maka wajib menyesuaikan dengan amilnya. Nasibud dorfi ayil amil fihi nasbi wal hadathul waqi'u fihi min fi'li aw shibhi wa huwa amma dhahir nahwu jalastu amamal mimbar wa amma muqaddarun jawaz nahwu farsakhaini jawaban liman qala laka kam sirtu wa amma muqaddaru wujuban nahwu ana indi. Adapun yang menasubkan dhorof atau amil di dalamnya yaitu kejadian yang telah terjadi di dalam fi'il atau yang menyerupainya dan kadang-kadang berbentuk dhahir seperti contoh jalastu amamal mimbar, dan terkadang boleh dikira-kirakan seperti contoh farsakhaini sebagai jawaban dari pertanyaan kam sirtu, dan terkadang wajib dikira-kirakan seperti contoh ana indaka. Muta'allaqu dhorfi kullu ma nasbi minad dhuruf yahtaju ila ma yata'allaqu bihi min fi'lin aw shibhin kama yahtaju harful jaroli dhalik wa muta'allaqu amma madhkur nahwu ghabbatu syahran wa jalastu tahta syajara wa amma mahdhuf jawaz aw wujuban. Jadi setiap yang dinasubkan dari dhorof membutuhkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya dari fi'il atau syubuh fi'il, sebagaimana dibutuhkannya huruf jar, dan keterkaitan itu kadang-kadang disebutkan seperti pada contoh ghabtu syahran wa jalastu tahta syajarati, dan terkadang boleh dibuang atau wajib dibuang. Naibud dorfi yanubu ani dorfi fayanswibu ala annahu maf'ulun fi ahada sitatu asya. Al-awwal al-mudhafu ila dorfi mimma dalla ala kulliyah aw baqdiyah nahwu masyitu kullun nahar. Athani sifatuhu nahwu waqaftu tawilan minal waqti wa jalastu syarqiyud dar. Athalith ismul isyarah nahwu masyitu hadal yaum masyan muta'abban. Arabi al-adadu al-mumayyiz bid-dorfi awil mudhaf ilaihi nahwu safartu thalathina yauman. As-sadis yakni al-masdaru al-khamis yakni al-masdaru al-mutadammanu ad-dorfu al-mudhaf wa yakumul masdar wa wal mudhaf ilaihi maqamihi nahwu safartu waqtu tulu'il syamsi. As-sadis yakni al-fadu masmu'atan tuwasi'u fiha fanasubuha nasbu dhurufu zaman ala tadammainuha ma'na fi nahwu ahqa innaka dhahibun wal aslu fi hakun. Jadi ini menjelaskan tentang penggantinya dhorof. Yang pertama yaitu mudhof terhadap dhorof yang menunjukkan keseluruhan atau hanya sebagian, seperti pada contoh masyitu kullun nahar. Yang kedua yakni yang memiliki sifat dhorof, seperti contoh waqaftu tawilan minal waqti wa jalastu syarqiyun dar. Yang ketiga yaitu isim isyarah, seperti contoh masyitu hadal yaum masyan muta'abban. Yang keempat yaitu bilangan yang sambung dengan dhorof atau menjadi mudhof ilaih, seperti contoh yauman safaratu thalatin
Yang kelima yaitu masdar yang mengandung dhorof. Dhorof mudhof terhadap masdar, masdarnya itu mudhof ilai, maka ketika itu mudhof dibuang dan tersisa mudhof ilai yaitu masdar. Seperti contoh, safartu waktin tulu isyamsi. Yang keenam yaitu lafadz-lafadz yang sudah sering didengar yang dinasabkan karena membuang huruf fi, seperti contoh ahqa innaka dhahib wal aslu afi haqqin. Adapun pembagian i'rab pada dhorof itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu dhorof yang mu'rab, seperti contoh yauman, lailan, syahron, sanatan. Yang kedua yaitu dhorof mabni yang senantiasa dibaca dalam format yang sama, seperti contoh al-ana, amsa, idha, haitsu, mithlun. Ini contohnya yaitu sa'azuruka yaumal jum'ah, yang artinya saya bakal mengunjungimu pada hari Jumat. Contohnya lagi yaitu sirtu kilometran, yang artinya yaitu saya berlangsung 1 kilometer. Jadi penjelasannya di antara contoh-contoh di atas ada sejumlah kata yang dapat bermanfaat untuk dhorof dan bukan dhorof, yang ketika tersebut dia di i'rab cocok letaknya dalam jumlah, yaitu ja'a yaumul jum'ah al-kilometru alfamitrin, yang artinya telah datang hari Jumat 1000 kilometer. Pada lafadz yaumun dan al-kilometrun bukan sebagai dhorof, namun sebagai mubtada dan khobar. Dhorof bisa dijarkan dengan huruf jar, seperti contoh kullu min indillahi, yang artinya segalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukron kasiron, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada bab maf'ul fi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.